Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, kitab Kejadian, pasal yang ke-26, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 17, maaf ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur inilah dinamanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan bermasyarakat sering atau ada kalanya terjadilah pertengkaran. Memang sulit sekali menentukan hak milik pada waktu itu khususnya. Siapa yang memiliki sumur ini, siapa yang menggali sumur ini, tapi itulah yang terjadi di masa itu. Dan Ishak menyadari hal itu dan dia tidak mau berkelahi. Dia mengalah dengan para hamba-hamba orang yang dikira, gembala Gerar. Dia mengusahakan sendiri beberapa kali atau 2 kali yang telah dituliskan di situ. Tetapi pada akhirnya dia menggali sumur dan tidak ada yang menentang. Lalu di sana dia, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran. Disebut Rehobot. Tuhan sudah memberi kelonggaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang atau sering seperti saya katakan tadi, ada persaingan yang perlu kadang kita mengalah, mencari kesempatan yang lain, di mana di sini kesempatan tertutup pindah tempat lain, kesempatan tertutup pindah tempat lain, sampai tahu benar-benar bahwa disitulah kehendak Tuhan. Inilah yang dilakukan Ishak. Dia mencoba ke sini, mencoba ke sana. Itulah usaha. Ya, tetapi mari kita berusaha dalam kehidupan kita, minta Tuhan memberikan pimpinan kita untuk berusaha untuk mengambil keputusan. Usahakanlah damai kepada semua orang sedapat mungkin. Tapi lagi-lagi tidak semua orang bisa diajak berdamai. Dan Ishak mengalah sampai pada suatu tempat di mana
tidak ada pertengkaran. Dan disitulah Ishak tinggal berkeluarga di sana. Jadi intinya jauhilah pertengkaran. Carilah kedamaian. Kalau perlu mengalah. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai anak-Mu kami sering mengalami masalah dalam kehidupan kami sehari-hari, bertengkar, tidak cocok dengan sesama di sekitar kami. Kami mohon hati yang tulus untuk mengalah, hati yang tulus untuk menunggu, bersabar sampai Tuhan memberikan rasa damai. Tidak ada lagi pertengkaran. Jadikanlah kami orang yang suka damai. Walaupun mungkin ada orang yang tidak mau berdamai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.